Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ainul Jadid dari mahasiswa Tadris Bahasa Indonesia kelas C angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang seluk-beluknya prosa. Sebenarnya banyak saya jumpai paradigma di antara saya gitu, di sekitar saya, teman-teman saya. Prosa itu karya sastra gitu, bukan prosa itu karya tulis ilmiah begitu. Ada yang tidak tahu sama sekali sama istilah prosa gitu, tidak mendengar sama sekali gitu. Ada prosa itu apa cuk gitu, anak indie nggak tahu prosa bagaimana gitu loh. Perlu diketahui penyimak yang dermawan bahwasanya prosa itu adalah karya sastra berupa cerita yang ditulis berbentuk narasi begitu. Artinya dalam prosa, dalam kepenulisan prosa itu ada monolog, ada dialog begitu. Jadi dalam kerangka prosa tersendiri itu ada monolog dan ada dialog. Secara umum, secara garis katulistiwa, yang enggak lah garis katulistiwa ya kali emang Nusantara gitu. Secara garis besar, prosa ini terbagi menjadi dua bagian, begitu. Pertama, prosa non sastra. Yang kedua, yaitu prosa sastra. Kalau saya analogikan dalam koridor apa ya, dalam ranah Islam gitu, hukum uh, tatanan hukum syariat dalam Islam yang pertama itu adalah Al-Qur'an, kan begitu. Nah, di bawah Al-Quran nanti ada hadis, ada ijma, ada kias, dan lain sebagainya. Nah, di ilmu kepenulisan itu pertama ada prosa. Di prosa ini bercabang menjadi prosa sastra, ada prosa non sastra, dan lain sebagainya. Apa saja sih prosa non sastra itu? Prosa non sastra itu adalah prosa yang berbentuk karya tulis ilmiah. Masuk ke paradigma teman saya yang tadi yang mengatakan prosa itu karya tulis ilmiah, ya masuk itu seperti artikel, seperti makalah, laporan penelitian dan lain sebagainya. Itu prosa non sastra. Ada yang kedua yaitu prosa sastra. Apa itu prosa sastra? Prosa sastra menjadi dua bagian lagi, yaitu pertama prosa sastra non fiksi, yang kedua prosa sastra fiksi. Apa saja prosa sastra non fiksi? Yaitu pertama, prosa sastra non fiksi yang pertama yaitu berupa biografi atau autobiografi dan esai dan non fiksi yang lainnya. Ada prosa sastra fiksi yang meliputi dongeng, cerita pendek, novel, dan fiksi-fiksi yang lainnya. Itu prosa secara garis besar. Nah, kita masuk yang ketiga yaitu ciri khas prosa. Pasti ada dong ciri khasnya dong, pasti. Di ciri khas prosa sendiri itu prosa itu tidak harus menggunakan kata-kata, pola kata yang mengandung unsur irama, ritme yang seperti halnya puisi begitu. Karena prosa itu lebih berbentuk kepada pemaparan kejadian gitu, lebih berbentuk kepada pemberitahuan begitu, tapi bukan notifikasi loh ya, bukan. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis prosa. Ada 5, prosa biasanya ada 5 jenis, yaitu pertama prosa naratif. Prosa naratif itu adalah prosa yang menjelaskan tentang rangkaian kejadian. Artinya subjek yang ada dalam prosa naratif itu adalah rangkaian kejadian begitu. Kedua, ada prosa deskriptif. Nah, prosa deskriptif itu adalah merupakan prosa yang tampil apa adanya begitu. Misal saya melihat seorang perempuan cantik jelita, yang saya lihat apa adanya, saya jelaskan dan saya uraikan, itu yang dimaksud dengan prosa deskriptif. Nah, yang ketiga yaitu prosa eksposisi. Prosa eksposisi itu adalah prosa yang ketika saya ngomong itu saya langsung maksud dan tujuannya itu berhasil gitu. Itu sudah final. Ketika saya ngomong itu langsung ke maksud dan tujuan saya gitu. Keempat, prosa argumentatif. Seperti apakah sih prosa argumentatif? Apakah hanya hasil perspektif kita belaka gitu? Enggak. Prosa argumentatif itu adalah prosa yang
kita mendefinisikan sesuatu berdasarkan bukti-bukti yang ada. Itu yang disebut dengan prosa argumentatif. Dan terakhir itu adalah prosa persuasif. Nah, namanya persuasif itu yang membujuk supaya audien tertarik kepada kita. Misal, saya kasih contoh, saya sedang mempromosikan sebuah barang, batik, misal batik ya. Saya sedang mempromosikan sebuah batik yang saya jual supaya laku gitu. Saya mengolah kata-kata saya supaya pembeli itu tertarik membeli batik saya gitu. Nah, prosa yang menjelaskan untuk menertarikkan orang lain untuk kepada kita, bukan saya yang berusaha untuk mencintai Anda, tapi saya yang membuat Anda untuk berusaha mencintai saya. Begitu. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.